Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Manaik Manggilitua Simbolon dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis NIM, channel E021027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan lingkungan sektor publik. Pertama dari pengertian, dari sisi ekonomi, yaitu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam definisinya dalam praktiknya di Indonesia, yaitu organisasi yang menggunakannya dalam menggunakan dana masyarakat. Kemudian untuk kelembagaan, organisasi nilaba lainnya ini dari domain sektor publik, maka terbagi atas 7 bagian ya, yaitu badan-badan pemerintah, perusahaan milik pemerintah, organisasi politik dan organisasi massa, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan universitas. Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik, yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor politik, ketiga faktor kultural, kemudian demografi. Ekonomi itu yang menyangkut segala urusan ekonomi dalam masyarakat, kemudian politik artinya menjawab para pemerintah dan para politisi. Kemudian kultural yang menyangkut mengenai sektor-sektor mengenai budaya, kebiasaan masyarakat. Kemudian demografi yaitu mengenai keadaan penduduk dan wilayah sekitar. Kemudian penjelasannya mengenai sektor publik, ada penilaian buruk yang tercantum di inefisiensi pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Maka atas ini akan terdapat tuntutan, yaitu tuntutan transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga value for money atau nilai untuk uang. Value for money maksudnya adalah ini terdiri atas komponen-komponen yang disebut dengan komponen FVFM. Ada komponen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, ada keadilan dan kesetaraan. Kemudian konsep pengelolaan sektor publik yang berdasarkan atas 3 elemen utama. Kemudian kita masuk ke schematis value for money. Dari nilai ekonomi, dari nilai efisiensi dan efektivitas. Yang pertama dari ekonomi, yaitu nilai input dalam nilai uang atau rupiah. Kemudian dari efisiensi dari nilai input dan output. Kemudian dari skema efektivitas yaitu dari bagian output dan outcome. Kemudian manfaat dari implementasi dalam value for money. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Artinya segala pelayanan publik yang terkait dengan karakteristik sektor publik ini akan ditingkatkan. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian, meningkatkan kesadaran akan uang publik atau public cost awareness. Materi selanjutnya, perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan dari sisi tujuan organisasi, sektor publik itu sifatnya non-profit motif atau motivasinya itu tidak mencari keuntungan. Kemudian sektor swasta itu profit motif atau mereka motifnya itu untuk mencari keuntungan. Kemudian dari sisi sumber pendanaan, sektor publik dananya itu berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, kemudian penjualan aset negara. Dari sektor swasta itu pembiayaan internal modal sendiri, laba ditahan, penjualan aset, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, penerbitan dan penerbitan saham. Kemudian dari sisi pertanggungjawaban, sektor publik itu melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam parlemen, kepada parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau DPRD. Kemudian untuk sektor swasta itu pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditornya. Kemudian dari sisi struktur organisasi, yang sektor publik sifatnya itu birokratis, kaku dan hierarkis. Kemudian yang sektor swasta sifatnya itu fleksibel, datar, piramid atau memuncak,
lintas fungsional dan sebagainya. Kemudian dari karakteristik anggaran. Dari sektor publik itu sifatnya terbuka ya untuk publik, artinya umum dan transparan. Kemudian untuk swasta itu tertutup untuk publik, artinya tidak disebarluaskan atau tidak diumumkan. Kemudian sistem akuntansinya dari sektor publik itu cash accounting, kemudian sektor swasta itu accrual accounting. Kemudian persamaan sektor publik dan sektor swasta itu ada juga. Yang pertama, bagian dari sistem ekonomi negara. Artinya mereka sama-sama berperan dalam perekonomian negara, dalam meningkatkan perekonomian negara. Ada yang mencari keuntungan dan juga ada yang tidak mencari keuntungan. Yang kedua, kelangkaan sumber daya. Artinya jika suatu sumber daya itu kurang ataupun lebih, maka mereka dari kedua sisi ini akan mengalami efek. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen. Yang keempat, produk. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Artinya mereka ini walaupun mereka sama-sama sektor publik, yang perusahaan sektor publik atau swasta, mereka ini diatur dalam undang-undang. Artinya mereka harus tegak dan patuh terhadap hukum yang berlaku di suatu negara. Kemudian perkembangan akuntansi sektor publik. Istilah sektor publik dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada tahun 1970-an, berbagai kritikan muncul terkait peran sektor publik. Kemudian tahun 1980-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Kemudian, akuntansi sektor publik berkembang pesat dalam 2 dasawarsa terakhir. Artinya, dalam 2 dasawarsa terakhir atau dalam 20 tahun terakhir hingga saat ini, akuntansi sektor publik sudah mulai mengalami kenaikan, perbaikan dan perkembangan yang efisien dan baik, dan menunjukkan impact yang bagus kepada masyarakat. Baik teman-teman dan para penonton dan para pendengar sekalian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. Semoga materi ini berguna untuk teman-teman, para penonton dan kita sekalian. Sekian dari saya, salam sejahtera, terima kasih.